Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Luar biasa sekali. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar, luar biasa. Kelas 5, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini diberkahi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silahkan Mbak Salsa bisa disiapkan untuk berdoa. Siap, gerak berdoa dimulai. Kelas 5, sebelum Bu Ana memulai hari ini, coba dilihat dulu sebelah kanannya, sebelah kirinya. Apakah hari ini ada yang tidak berangkat? Berangkat semua. Alhamdulillah. Jika berangkat semua, berarti hari ini kita masih diberi kesehatan sama Allah. Kalian perlu tahu, kesehatan itu terkadang disepelekan, ya. Tidak disadari bahwa kesehatan itu nikmat yang paling besar. Kenapa? Karena kalau badan kita sehat, kita bisa melakukan aktivitas apa saja. Baik, jika sehat semua, coba sekarang Bu Ana cek kerapiannya dulu. Silakan bisa berdiri, coba. Berdiri, dicek kerapian. Untuk yang perempuan memakai jilbab semua? Memakai. Coba kita turun ke ikat pinggang. Memakai ikat pinggang semua? Memakai. Sekarang sepatu coba. Sepatu, pakai sepatu semua? Pakai. Kaos kaki pakai semua? Pakai. Coba hari ini hari Rabu. Pakainya kaos kaki warna apa? Putih. Oke, sudah cukup. Sekarang anak-anak bisa duduk kembali. Untuk memulai pembelajaran, silahkan anak-anak membuka juz amannya terlebih dahulu. Kita murojaah membaca surat Al-Zalzalah. Silahkan bisa dicari surat Al-Zalzalah.
Sudah ketemu? Yang juz amannya sama seperti Bu Ana? Halaman 17. Yang seperti punyanya Mbak Syakira? Halaman 25. Sudah? Sudah. Mas Reval sudah? Iya, betul. Sudah belum? Nih. Sudah semua? Jika sudah semua, kita mulai dari ta'awud. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu ma laha yauma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yauma idzin yasdurun nasu ashkatan liyurau a'malahum faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Silakan untuk juz amannya bisa ditutup kembali. Baik, kelas 5. Untuk sebelum memulai pembelajaran, kita sudah membaca surat Al-Zalzalah. Kalau anak-anak mengetahui, surat Al-Zalzalah itu artinya kegoncangan. Apa artinya? Kegoncangan. Betul. Coba, kalau mendengar kata kegoncangan, yang ada di pikiran anak-anak apa coba? Gempa. Ada lagi? Tsunami. Tanah longsor. Ada lagi tidak? Gunung meletus. Ada lagi? Bencana alam. Lalu? Masih banyak lagi. Tadi ada gempa bumi, tanah longsor, gunung meletus. Nah, sekarang coba dipikir. Kalau semua kejadian tersebut terjadi secara bersama-sama, dari ujung timur sampai ujung barat terjadi bencana semua, kira-kira yang terjadi di alam semesta ini apa coba? Hancur. Akan terjadi hari apa? Hari kiamat atau hari akhir. Betul sekali. Jika terjadi bencana di mana-mana, nantinya akan terjadi hari akhir atau hari kiamat.
Nah, sekarang coba apakah anak-anak semua yakin bahwa hari akhir itu pasti akan terjadi? Yakin tidak? Yakin. Nah, sekarang Bu Ana tanya dulu, kalau anak-anak yakin hari kiamat atau hari akhir pasti terjadi, ibadah apa saja coba yang sudah dilakukan? Coba Mbak Salsa angkat tangannya. Sholat, berpuasa. Oke, sekarang Mas Abid. Apalagi yang dilakukan? Naik haji. Lalu? Zikir. Oke, sekarang yang sebelah sini. Mbak Naya. Apa yang dilakukan untuk menghadapi hari akhir? Mengaji. Selain mengaji apa? Tadi berzikir sudah. Coba yang lain. Apa? Bersolawat. Oke. Kira-kira masih banyak tidak? Banyak sekali. Tadi ada yang menyebutkan sholat. Nah, seperti yang Bu Ana bilang berulang-ulang, jangan pernah tinggalkan sholat. Nah, kelas 5 tadi pagi dan kemarinnya lagi melaksanakan sholat 5 waktu tidak? Iya. Yakin? Yakin. Oke. Sholat 5 waktu ada apa aja coba? Subuh. Oke. Isya. Oke. Sholat itu salah satu nanti amalan yang akan dihisap sama Allah yang pertama kali ketika kita menghadapi hari akhir. Nah, kira-kira nih setelah hari akhir hancur nih, duar. Terus apakah ada kehidupan kembali? Tidak. Apakah kemudian langsung mati, meninggal, dah, selesai? Coba di dunia pindah ke akhirat tidak? Tidak? Pindah apa tidak? Oh, pindah. Oke, betul sekali kalau pindah. Kita dari dunia pindah ke akhirat. Nah, di akhirat itu kita akan melewati tahapan-tahapan berikutnya. Jadi tidak hanya berhenti di dunia, kita akan melanjutkan ke akhirat. Nah, seperti hari ini kita akan belajar tentang hari akhir. Tepatnya pada tahapan-tahapan hari akhir yang akan dilalui oleh manusia. Nah, seperti tujuan pembelajaran hari ini, nanti anak-anak bisa mengerti makna hari akhir. Kemudian nanti anak-anak juga bisa menyebutkan tahapan-tahapan dari hari akhir. Selain itu, anak-anak juga bisa menerapkan sikap disiplin dan gotong royong. Ya. Nah, coba sebelum Bu Ana melanjutkan ke hari akhir, peristiwa agung yang harus kita yakini, Bu Ana cek semangatnya dulu. Oke? Oke, coba kalau Bu Ana bilang, mana semangatmu? Anak-anak jawab, ini semangatku. Kalau Bu Ana bilang, mana suaramu? Anak-anak jawab, ini suaraku. Oke, bisa dimulai? Bisa, coba. Mana semangatmu? Mana suaramu? Mana semangatmu? Tepuk semangat. Luar biasa sekali. Baik, kita mulai pembelajaran hari ini dengan peristiwa penting, yaitu hari akhir. Anak-anak tahu apa itu hari akhir? Hari
Coba yang tahu tunjuk tangan. Mas Nathan. Yo, yang lain turun dulu tangannya. Hari apa? Hari kiamat. Apa yang akan terjadi ketika hari kiamat, Mas Nathan? Hancurnya alam semesta. Betul sekali. Hancurnya alam semesta dan seluruh makhluk hidup akan mati. Kalau semuanya akan mati berarti ada yang tersisa tidak? Tidak sama sekali. Ya. Nah, lanjut. Ketika hari akhir itu terjadi dan itu pasti dan yang mengetahui itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah itu apakah ada tadi kehidupan setelah kematian? Tentu ada. Tadi tahapan-tahapan hari akhir. Nah, di sini setelah manusia mati akan dibangkitkan kembali. Kemudian perbuatannya, amalnya akan ditimbang. Banyak yang baik atau banyak yang amal buruknya. Nah, itu nanti akan mempengaruhi ketika di akhirat. Apakah nanti mau di surga atau di neraka? Coba anak-anak mau di surga apa di neraka? Di surga. Selanjutnya ada tadi tahapan-tahapan hari akhir. Nah, ini adalah tahapan-tahapannya. Ada 5 tahapan setelah hancurnya alam semesta atau ketika kiamat terjadi. Yang pertama ada Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats itu hari kebangkitan manusia. Yaumul apa tadi namanya? Yaumul Ba'ats. Artinya apa? Hari kebangkitan. Hari kebangkitan. Yang kedua ada Yaumul Mahsyar. Setelah manusia dibangkitkan dari kuburnya, setelah itu dikumpulkan di padang mahsyar. Nah, namanya Yaumul Mahsyar. Yang ketiga ada Yaumul Hisab atau hari perhitungan. Apa yang dihitung? Amal. Tentu amalnya. Amal ketika masih hidup di dunia, tadi banyak yang baik atau yang buruk itu akan dihitung. Setelah dihitung kita masuk ke tahapan keempat yaitu Yaumul Mizan. Yaumul Mizan itu hari penimbangan. Nah, setelah ditimbang kita akan masuk ke hari pembalasan atau Yaumul Jaza. Kalau hari pembalasan berarti sudah terakhir. Tadi letaknya di mana? Di surga atau di neraka. Sampai sini dulu. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya tidak? Tidak. Kalau tidak, Bu Ana lanjutkan. Nah, tadi persiapan apa saja untuk menghadapi hari akhir? Tentu ketika kita mempersiapkan diri untuk menghadapi hari akhir, kita masih hidup di dunia. Yang di kelas 5 ini hidup semua tidak? Hidup. Tentu hidup. Kalau tidak hidup masa sampai sini, ya kan? Nah, tadi yang disiapkan apa saja? Satu, coba Mbak Laura bisa dibaca. Sebentar. Berbuat baik kepada sesama, menjauhi perbuatan dosa, Menjauhi perbuatan dosa, kemudian 3. Melaksanakan ibadah dengan baik. Betul sekali. Melaksanakan ibadah dengan baik. Ada 3. Nah, kemudian dari penjelasan ini, apakah ada yang mau ditanyakan? Nathan? Berbuat baik kepada sesama itu yang seperti apa? Nah, berbuat baik kepada sesama itu seperti apa? Tentu ketika berbuat baik, contohnya ketika di sekolahan ada temannya yang jatuh, ya. Terus apa yang kalian lakukan coba? Nah, menolongnya. Tidak mungkin kalau ada temannya yang jatuh malah tambah didorong.
Nah, tadi contohnya itu betul sekali, menolongnya. Ada seseorang yang jatuh, kita harus menolong. Kemudian, kalau ada adik kelas kita, misalkan kelas 1, menangis. Nah, anak-anak kelas 5 ini melihatnya, berarti harus diapakan? Diapakan Mbak Salsa? Ditenangkan. Betul sekali, ditenangkan. Nah, itu contoh berbuat baik kepada sesama manusia. Kemudian menjauhi perbuatan dosa dan melakukan ibadah setiap hari. Nah, setelah tadi kita sudah mengetahui bahwa akan ada hari akan ada hari selanjutnya ketika sudah kiamat, kemudian sudah apa tadi? Oh iya, persiapan. Nah, sekarang kita masuk ke hikmah beriman kepada hari akhir. Apa saja coba hikmahnya? 1, memotivasi kita untuk berbuat baik. 2, menjauhkan diri dari perbuatan buruk. 3, memperkuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kelas 5, coba setiap hari berbuat baik tidak? Berbuat baik. Melakukan perbuatan yang buruk tidak? Tidak. Sekarang kita masuk ke Oke, sudah selesai. Sekarang coba Bu Ana untuk selanjutnya, karena anak-anak sudah mengetahui tadi hikmah hari akhir, kemudian tahapan-tahapan hari akhir. Nah, sekarang Bu Ana minta nanti anak-anak maju satu persatu untuk mengambil undian. Bu Ana sudah menyiapkan beberapa undian, nanti anak-anak maju satu persatu. Kita mau ngapain? Nah, kita akan mensimulasikan tahapan-tahapan hari akhir. Nanti kalau sudah mengambil undian, nah kemudian silahkan berkelompok dengan kelompoknya sesuai dengan undian yang diterima. Oke? Kita mulai dari Mbak Angel. Bisa maju Mbak Angel. Ya, dibawa. Yuk, selanjutnya. Ya, selanjutnya sambil dilihat ya, dapat undian nomor berapa. Nanti kelompoknya silahkan bisa bergabung. Mbak Salsa? Mbak Syaril? Oke, Mas Aska? Selanjutnya. Mas Reval. Mas Faruk.
Ambil bakso. Sudah dapat kelintingan semua? Sudah. Kalau sudah, coba dilihat dapat angka berapa saja. Ada yang 1, 5, 2, oke. Ada kelompok 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Coba sekarang silakan mencari kelompoknya. Kemudian berkelompok. Sekarang dari kelompok 1 nanti duduk di sebelah sini. Kelompok 2 di sebelahnya. Kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, dan kelompok 6. Bisa dipahami? Bisa. Oke, sekarang silahkan bisa berkelompok. Iya. Alfran, Mas Alfran dipanggil Mbak Laura. Ya, bergabung dulu, duduk dulu. Yuk. Mas Farouk duduk sini dulu nggak? Bergabung sama kelompok 1. Kelompok 5 di sini, Nak. Kelompok 5. Ya Mbak Salsa, geser sini. Mbak Rara sini. Sudah berkelompok semua? Sudah? Coba kelompok 1, ada siapa saja? Kelompok 1? Kemudian kelompok 2? Oke. Kelompok 3? Oke. Kelompok 4? Kelompok 5? Ya, kelompok 6? Oke, terakhir kelompok 6. Oke, sekarang Bu Ana bagikan sesuatu. Nanti silahkan didiskusikan sama kelompoknya masing-masing. Bisa dipahami? Pegang dulu. Asalkan narator. Ini. Tidak ini. Ini barengan ya, Bro? Ini. Iya, nanti ya. Apa-apa nanti. Udah. Nah, coba bisa didiskusikan sama kelompoknya. Coba ini dipindah kelompok, Kak. Lemes sekali ya. Coba Bu Ana cek semangatnya dulu, ya. Masih semangat tidak ini? Tadi semangat sekali. Masih semangat tidak? Masih. Oke, coba tepuk semangat. Nah, seperti itu. Jadi nanti ketika berkelompok, berdiskusi itu semangat juga, ya. Silakan didiskusikan sama temannya. Diskusi. Sekarang mana ya? Ini sama ini. Oh, kebalik. Kebalik, no.
Ini iya. 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 Dibalik saja. Bu Ana kasih waktu untuk berdiskusi 15 menit. Nanti setelah itu kita mensimulasikan. Coba Mbak Rara sama kelompoknya ini nanti bisa ditempel di sini, ya. Ini kan ada banyak, ya. Bisa tempel di sini. Nanti kan menunjukkan, ya. Oke? Ya. Iya. Iya. Nah, Reval bantuin. Ini taruh sini dulu. Gak apa-apa taruh sini. Ya. Paruh-paruh. Nempel nggak, no? Tambahin lagi lemnya. Gini aja langsung gini. Nah, gini. Banyak sekali ya. Karena ya nanti ini menunjukkan ini di depan, kan nanti maju satu-satu. Karena ya yang amal apa? Iya. Ditunjukkan nanti. Tunjukkan gini saja, ditunjukkan. Kan ini kan ada banyak. Itu satu-satu. Terus ini kenapa? Iya, ini kenal hurufnya. Nanti kan aska. Ya, tinggal diginin aja. Kemudian nanti ditunjukin. Sesuai di sini. Dapatnya hari perhitungan. Hisab. Ya, hari perhitungan. Iya. Nanti kan angel yang mana? Yang ini. Apa yang ini? Oke. Oh, ini naratornya. Iya. Yang baik siapa? Oke. Berarti Aska yang buruk.
Ini kan nanti sebelah kanan sama sebelah kiri. Baik dan buruk. Ya? Bingung? Nah, ini kan ada berapa ini? Ada amal baik sama amal buruk. Mana yang amal buruk? Nah, ketika perhitungan kan nanti maju. Nah, setelah itu ditunjukkan amal baiknya. Karena ya apa saja. Nah, ini amal baiknya. Nah, ini amal buruknya. Iya, ini sama. Yang dilakukan Aska selama masih hidup apa saja. Nah, ditunjukkan amal baiknya sama amal buruknya. Oke? Kenapa? Iya, kan Angel katanya yang ini. Berarti dibawa dulu. Mbak Angel dulu nanti yang mengasihkan. Ya. Oh, macam tuh. Ya. Kayak gitu tapi susah. Tapi gampang. Mana ya? Ya. Ya. Nanti Ketika maju. oh, aman. Ya. Nanti ketika maju. Oke, siap. Siap. Malaikat. Iya, siap. Ya. Sudah hafal belum? Oke, luar biasa. Sudah hafal belum? Sudah. Sudah selesai? Sudah bisa simulasi? Sudah. Coba kita lihat kelompok sini dulu. Sepertinya ada yang belum. Nah, sudah semua belum Mbak Rara? Sudah. Mas Rizky sudah semua? Sudah. Oke. Nanti dibawa ya Mas Rizky? Sudah siap? Sudah. Ya. Kalau begitu, anak-anak dengarkan aturan mainnya dulu. Sebelum kita simulasi, nanti kan sudah ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, 5, dan 6. Nah, di sini nanti akan ada yang mempraktekkan ketika yaumul apa tadi? Hisab. Kemudian yaumul ba'as, yaumul jaza, yaumul mahsyar. Ya. Nah, nanti maju satu persatu dimulai dari hancurnya alam semesta. Siapa yang mendapat bagian hancurnya alam semesta? Oke, Mas Nathan dan kelompoknya. Kemudian yang mendapatkan simulasi yaumul ba'as. Siapa? Oke, Mbak Laura dan kelompoknya. Setelah itu yang mendapatkan simulasi yaumul hisab. Siapa? Oke, Mbak Angel dan kelompoknya. Selanjutnya yaumul mahsyar. Siapa yang mendapatkan yaumul mahsyar? Oke. Terus yang mendapatkan yaumul jaza siapa? Siapa yaumul jaza? Kelompok 6 mana? Nah, lupa sama kelompoknya sendiri. Yaumul apa, no? Jasa. Oke, sudah siap semua? Oke, Bu Ana cek semangatnya lagi ya. Coba tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji. Orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha
sepertinya sudah siap semua untuk simulasi. Nanti maju satu persatu. Yang jadi narator siapa tadi? Oke, Mbak Salsa ya. Ya, sekarang yang jadi malaikat. Oke, Mas Faruk. Sudah siap Mbak Salsa? Sudah siap semuanya? Bisa kita mulai? Ya. Bisa. Oke, Mbak Salsa silahkan bisa maju sama Mas Faruk. Dipegang. Tengah sini. Ya. Nah, Mas Faruk nanti sini. Nanti ketika Mbak Salsa itu maju ke situ ya. Oke. Ini mu. Sebentar. Sebentar ya. Oh iya. Kita cek malaikatnya dulu. Bukan itu. Ini jangan nyalain. Oh iya. Iya. Sudah. Nanti pakai ini. Ya, ketika bicara. Terus dimatikan langsung yang ini. Oke? Ini nggak bisa ngomong sih kalau. Bisa. Kalau yang ini Iya. Iya. nggak usah lah. Iya. Sudah Mbak Salsa? Sudah. Silahkan yang lainnya bisa memperhatikan. Nanti langsung siap ketika kelompoknya sudah dipanggil Mbak Salsa. Oke? Oke. Ya. Mbak Salsa. Pada sewaktu-waktu yang telah ditentukan Allah, ketika dunia sudah mendekati akhir, malaikat Israfil berdiri di atas batu tertinggi. Beliau membawa sangkakala besar sebagai tanda awal kehancuran alam semesta. Faruk maju di tengah. Iya, tengah sana. Dengan izin Allah, ini akhir pertama. Sudah. Seketika suara sangkakala terdengar sangat dahsyat. Langit terbelah, gunung-gunung berterbangan seperti kapas, laut meluap dan seluruh makhluk ketakutan. Hari kiamat pun dimulai. Narator? Di sini? Alam semesta mulai hancur. Tidak ada lagi kehidupan. Semua makhluk binasa. Nah. Yuk, yang hancurnya alam semesta. Lanjut. Segala sesuatu musnah, dunia berakhir. Setelah seluruh makhluk musnah, Allah memerintahkan malaikat Israfil untuk meniup sangkakala kedua. Lagi. Iya. Dengan izin Allah, ini lagi obat kedua. Sirinenya. Tiupan ini membangkitkan seluruh manusia yang telah meninggal sejak zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir. Manusia keluar dari kubur masing-masing dalam keadaan bingung. Dalam keadaan bingung. Di tengah? Mic-nya bergantian. Apa yang terjadi? Mengapa aku hidup kembali? Ini pasti hari kebangkitan.
semua orang bangkit dari kubur. Ya Allah, ampunilah kami. Mereka berjalan mengikuti suara panggilan Allah menuju padang mahsyar. Semua manusia berkumpul di padang mahsyar, tempat yang sangat luas. Matahari sangat dekat dan semua menunggu keputusan Allah. Selanjutnya Mbak Salsa. Padang mahsyar. Padang mahsyar. Jalan di sini aja. Jalannya bingung gimana? Aduh, panas sekali. Lihat, semua manusia dari zaman Nabi Adam sampai sekarang semuanya ada di sini. Allah mulai melakukan hisab, yaitu perhitungan amal selama di dunia. Mic-nya. Sini Mbak Ijal. Hadapnya sana. Sisi kafe. Yuk, mulai. Ini amalmu, bacalah. Ya Allah, aku lupa pernah melakukan ini. Ditunjukkan dulu amalnya. Aku menyesal tidak memperbanyak amal baik. Ditunjukkan Mbak Kanaya. Ininya dilepas. Nah, yuk tunjukkan satu-satu. Sudah, cukup. Terima kasih. Mic-nya? 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 Oke. Bisa dilanjut Mbak Salsa. Setiap perbuatan sekecil apapun ditunjukkan dengan jelas. Setelah dihisab, amal manusia ditimbang dengan adil. Amal baik berada di sisi kanan, amal buruk di sisi kiri. Alhamdulillah, amal baikku lebih berat. Mengapa amal burukku lebih berat? Andai aku bisa kembali ke dunia. Oke, bisa duduk. Terima kasih. Dilanjut lagi Mbak Salsa. Setelah ditimbang, manusia menuju tempat terakhirnya. Surga bagi yang taat, neraka bagi yang durhaka. Masuklah dengan damai. Ini balasan atas kesabaran dan kebaikanmu.
di tengah. Terima kasih ya Allah. Inilah kebahagiaan yang abadi. Inilah tempat bagi mereka yang membangkang dan sombong di dunia. Mbak Sheryl. Ya Allah, kami menyesal. Beri kami kesempatan lagi. Demikianlah akhir perjalanan manusia. Semoga kita termasuk golongan yang selamat dan masuk surganya. Amin. Oke, beri tepuk tangan buat kita semua. Terima kasih Mbak Salsa, bisa kembali ke tempatnya. Mas Faruk bisa kembali ke tempatnya. Oke, luar biasa sekali. Coba kita tepuk wow dulu ya. Ada yang sudah tahu tepuk wow? Ada yang sudah, ada yang belum. Bu Ana kasih contoh dulu. Kalau Bu Ana bilang tepuk wow, nanti anak-anak dikasih W, kasih E, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Bisa? Bisa. Oke, karena anak-anak sudah simulasi semua, sangat luar biasa sekali. Kita sudah mensimulasikan tahapan hari akhir. Kita tepuk wow dulu. Kita tepuk wow. Dikasih W, kasih W, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Oke, diulangi sekali lagi ya. Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Gitu ya? Yang semangat ya? Iya, yuk. Kita tepuk. Wow. Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, oke, semuanya keren, luar biasa ya. Beri tepuk tangan lagi untuk kita. Luar biasa. Baik, selanjutnya ya, kalau kita tadi sudah mempelajari tentang hari akhir, kita sudah mensimulasikan secara bersama-sama tentang tahapan hari akhir. Selanjutnya, bahwa hari ini kita akan menghadapi hari akhir untuk nantinya. Kapan waktunya? Tidak ada yang tahu, karena hanya Allah yang tahu. Yang perlu kita tahu, kita harus menyiapkan amal sebagai bekal kalau nanti kita sudah menghadapi hari akhir. Bekalnya apa saja? Seperti tadi, sholat yang sudah dibawa sama Mas Aska, Mbak Kanaya, Mbak Rara, sama Mas Rizky. Ada yang mampu membantu orang lain, bersedekah, berzakat. Itu yang harus kita persiapkan sebagai bekal. Nah, seperti yang dibawa Mas Rizky tadi, ada yang suka berkelahi, kemudian ada yang suka membentak, marah-marah, mencuri. Ya, itu yang harus kita apa? Kita tahu, kita hindari. Betul sekali, jangan sampai kita melakukan hal tersebut, karena hal tersebut itu tidak diperbolehkan di dalam agama. Oke? Nah, coba anak-anak nantinya bisa mengetahui perilaku yang baik maupun yang buruk. Oke? Nah, untuk lebih mengetahui lagi, untuk lebih memahami lagi, Bu Ana akan bagikan refleksi. Nanti diisi sesuai dengan yang anak-anak rasakan, sesuai dengan yang anak-anak lakukan.
ketika dalam kehidupan sehari-hari. Silahkan yang sudah Bu Ana kasih bisa segera diisi nama, nomor absen, dan kelasnya. Dicari. Jangan lupa diberi nama dan nomor absen. Kenapa? Oke, diambil dulu. Ya, bisa diambil. Sudah belum Mas Aris? Oke. Dikerjakan dulu.
Sudah belum? Sheryl nomor berapa? Oke, diselesaikan dulu. Ini bisa ditaruh bawah dulu, Nang. Ditaruh sini dulu ya. Sudah? Oke, nanti dulu. Sambil menunggu temannya yang belum selesai. Kenapa? Ya. Nggak apa-apa? Sudah. Kalau jawabannya tanya
Sudah selesai? Sudah. Oke, kalau sudah Bu Ana cek dulu satu-satu. Coba mana? Oke. Ya. Mana punya Mas Gabriel? Oke. Ya. Kalau sudah semua, tadi kita sudah mensimulasikan, kemudian ada tahapan. Setelah itu anak-anak juga sudah mengisi atau menjawab tentang refleksi yang sudah Bu Ana berikan. Coba yang Bu Ana tunjuk ya, nanti bisa membacakan atau mengungkapkan apa perasaan setelah mengikuti pembelajaran hari ini tentang tahapan hari akhir. Untuk Mbak Syakira, coba silahkan bisa dibacakan. Satu. Iya, sama soalnya. Setelah mempelajari tentang tahapan akhir, bagian mana yang paling membuat kamu sadar untuk memperbaiki diri? Jelaskan alasannya. Yaumul Mizan, karena itu saatnya amal baik dan amal buruk ditimbang. Oke, beri tepuk tangan buat Mbak Syakira. Selanjutnya ada Mas Apit. Oke, ya. Ibadah atau kebiasaan baik apa yang ingin kamu tingkatkan setelah memahami bahwa setiap amal akan dihitung pada hari akhir? Sholat, membantu orang yang kesusahan, lalu berzikir. Sudah? Sudah, oke. Luar biasa. Tepuk tangan juga buat Mas Abid. Jawaban keduanya sangat luar biasa. Dan Bu Ana harapkan jawaban dari Mbak Syakira dan Mas Abid nanti juga bisa diterapkan sama anak-anak ketika di rumah, ketika di sekolahan, maupun ketika di mana saja, ya. Karena hal baik itu harus selalu kita terapkan. Oke? Sekarang sebelum Bu Ana mengakhiri pembelajaran hari ini, kita sudah belajar hari ini. Apakah ada yang mau ditanyakan? Angkat tangannya, coba. Angkat tangannya. Oke, Mas Nathan, sebentar. Silahkan mau tanya apa? Bu, kalau selama ini kita berbuat nakal, bagaimana cara agar timbangan kita berat yang baik? Timbangan kita berat Yang baik. yang baik. Oke. Bu Ana langsung jawab ya. Bagaimana Bu kalau selama ini kita nakal tetapi kita mau nih timbangan amal baiknya lebih berat daripada yang buruknya. Nah, ketika kita nakal berarti dia sudah menyadari nih. Kan tadi pertanyaannya ketika kita nakal berarti dia menyadari bahwa dirinya nakal. Sebenarnya tidak ada yang nakal, tapi mungkin bisa saja banyak faktornya. Mungkin kurang perhatian atau kurang sangu, ya. Nah, bagaimana caranya? Satu, tadi menyadari dulu kesalahannya. Setelah menyadari kesalahannya, harus bertaubat atau meminta maaf kepada Allah. Selanjutnya berjanji tidak akan mengulangi kesalahan tersebut. Tidak akan mengulangi lagi. Begitu ya Mas Nathan? Nah, setelah seperti itu, silakan nanti bisa melakukan hal-hal yang baik tentunya. Dan tidak akan mengulangi hal-hal yang buruk dalam hidupnya. Bisa dipahami Mas Nathan? Oke, yang lain bisa dipahami? Oke, selanjutnya ada yang mau bertanya lagi? Angkat tangannya. Oke, Mas Faruk, silahkan. Bu, nanti kalau di surga Ya. atau neraka bisa ketemu ayah atau dan ibu nggak? Ya. Oke. Sudah? Pertanyaannya sangat bagus. Kalau di surga bisa bertemu ibu dan ayah atau tidak, Bu? Tentu saja bisa. Kenapa? Dan apa alasannya?
Dan bagaimana harusnya? Nah, bisa bertemu dengan ayah dan ibu, bahkan dengan keluarga kita. Nah, tapi harus ketika di dunia pun kita harus sama melakukan hal-hal yang baik. Kalau kita punya keinginan nanti di surga bersama orang tua, tapi kok kita di dunia dalam kehidupan sehari-hari tidak melakukan kebaikan, tentu nantinya akan bertemu tidak? Akan bertemu tidak? Tidak akan. Karena ayah ibumu sudah melakukan yang terbaik, sudah amalnya luar biasa, tapi kok kamu berbanding kebalik, maka hal itu tidak akan bisa bertemu. Tapi sebaliknya, kalau kalian pun melakukan hal yang baik, melakukan ibadah seperti sholat 5 waktu, sholat sunnah dilakukan, puasa Ramadan dilakukan, kemudian berdoa kepada Allah, tentu nanti akan masuk surga dan insya Allah nanti bisa bertemu sama orang tua. Oke Mas Farouk, bisa dipahami? Bisa. Yang lain bisa dipahami? Bisa. Oke, kalau bisa Bu Ana cukupkan ya. Ya, kita lanjutkan minggu depan ya. Minggu depan kita akan belajar tentang Asmaul Husna. Selanjutnya karena sudah selesai, Bu Ana akhiri pembelajaran hari ini. Bu Ana ucapkan terima kasih. Sebelum Bu Ana mengucapkan salam, kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Mbak Salsa. Oh maaf, kita rapikan dulu mejanya, bukunya bisa dimasukkan ya. Buku alat tulis bisa dirapikan. Sudah? Kalau sudah, Mbak Salsa bisa disiapkan untuk berdoa. Siap, gerak berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illalladzina amanu wa amilus sholihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Allahumma arinil haqqa haqqa warzuqni tibaa wa arinil batila batila warzuqni tinaba. Walhamdulillahi rabbil alamin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum pulang nanti refleksinya sambil dikumpulkan ya. Silakan. Bisa dimulai dari Mas Nathan sambil pulang. Tasnya nggak? Iya, tasnya.
Tasnya, iya. Tasnya dibawa. Hati-hati di jalan ya. Tasnya.